3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sobat-sobat harian sobat-sobat dari Mahabatul Aulia. Kembali lagi dengan saya Rian Kay, dan tentunya saya di sini selalu ditemani oleh Pak Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Imam biasa. Ya, Pak Ustadz Imam ya. Jadi teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi ya dengan beliau, Pak Ustadz Imam. Insya Allah dengan keilmuan agama kita di sini terbuka ya Pak Ustadz ya. Bila mana nanti teman-teman semua di sana ingin bertanya tentang agama, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa Nggak kalau apa-apa. bisa dijawab. Iya, kalau bisa dijawab insya Allah ya teman-teman semua ya. Pak Ustadz, kita sekarang mau silaturahmi ya. Nah kebetulan di hari ini hari kemerdekaan kalian ya, 17 Agustus merdeka ya. hari bersejarah yang ini tempat yang saya ingin silaturahmi betul. Alhamdulillah sekarang di belakang saya ada Padepokan Bunga Padi pimpinan Ki Anom Debus. Nah ini lebih dahsyat lagi Kang Rian Debus nih. itu gimana gini-gini? Nah itu nggak tahu tuh. Nah, kita pokoknya silaturahmi ya. Iya, iya. Pokoknya dari silaturahmi nggak ada yang sia-sia, semua Iya, iya. mendapatkan berkah dari Allah. Amin, 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 amin. Boleh. Kita langsung saja. Siap. Ajeng. Oh, Ustadz, berarti sekarang di 17 Agustus kali ini kita luar biasa ya. Jadi insya Allah mungkin berkah ya. Harus ya, jangan mungkin ya. Harus Harus berkah pokoknya. ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Sehat Ki? Halo. Tunggu. Ya, ya. Maka Pak ini sudah dari Pak Dio. Nah, ya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman semua, sobat-sobat harian keluarga besar dari Mahabatul Aulia, alhamdulillah kita sudah ada di kediaman Padepokan Bunga Padi. Bunga Padi, Pak Ustadz ya. Betul. Dengan siapa? Aki. Dengan Ki Anom Debus. Ki Anom Debus ya. Oh, berarti benar ya, Ki Anom Debus ya terkenalnya ya. Ya, luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, alhamdulillah Ki, biasa silaturahmi, bisa silaturahmi ke Padepokan Bunga Padi di hari yang bersejarah. Dan ini betul sesuatu yang sangat berharga bagi sahabat Mahabatul Aulia dan sahabat Rian Kay. Bisa juga sahabat-sahabat sadulur Padepokan Bunga Padi bisa bersilaturahmi di tempat ini di tanggal 17 Agustus ya, kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Mudah-mudahan Indonesia semakin tumbuh, semakin maju. Amin, amin. Dan alhamdulillah Kang Rian ternyata sehati ya kita. Sama ya. Indonesia. Namun di momen-momen kali ini Pak Ustadz, saya tidak memakai seragam dari Mahabatul Aulia. Oh, nggak apa-apa. Aduh, jadi saya tidak seragam ya dengan Aki juga. Dengan beliau ya teman-teman semua. Ya, mungkin Aki saya mau bertanya Ki ya. Pakai topeng sengaja Ki? Sengaja. Sengaja. Ciri khas atau bagaimana tuh? Iya jelas karena awalnya saya kan merasa risih gitu. Oh gitu. Merasa risih ketika saya bermain debus, takutnya ada nilai-nilai kesombongan dari sini. Betul. Ketika kita bermain debus dalam seni debus, terus ada orang yang melihat, terus orang banyak yang ada yang muji apa itulah seperti apa kagum. Jadi nantinya kan ada rasa timbul di sini, timbul Bir, ya? kesombongan. Terus ketika saya keluar pun dia kan banyak orang, oh ini orang kan banyak mengenal. Kalau begini kan orang nggak tahu siapa yang di Yes, belakang siap. topeng yang sebenarnya, Iya, maka betul, kita betul. main keluar juga bebas, enak. Betul. Kadang orang sih ya suka berpikiran yang hal-hal yang aneh ya Ki ya, padahal maksud dan tujuan memakai topeng itu positif lah ya. Cut dulu. Ini ada 2 kali ini ya yang masih. Ya, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan tuh, tadi kan kata Aki Anom itu perihal dari kesombongan itu positif ya Pak Ustadz? Oh iya, karena keilmuan setinggi apapun, sehebat apapun orang kalau memiliki rasa sombong batal, termasuk ibadah. Ibadah serajin apapun kalau ada kesombongan itu batal ibadahnya. Maka memang kesombongan ini betul-betul harus dibuang. Karena kalau berbicara
ma'rifat, berbicara tahu tentang Allah, iblis pun tahu. Tapi kenapa iblis bisa terusir menjadi murka Allah terhadap iblis? Iya. Karena ada kesombongan. Nah, mungkin yang tadi dibahas oleh Ki Anom ini, Ki Anom Debus ini betul. Ya mungkin karena untuk berhati-hati menjaga hati dari kesombongan, maka lebih baik Debus ini bisa tertampilkan dengan tanpa ada rasa kesombongan, mungkin seperti itu. Sangat sepakat. Subhanallah ya, Ustadz yang bisa seperti itu ya. Kalau Aki Anom tersendiri itu belajar debus yang seperti itu sudah berapa tahun? Kalau itu asalnya kan saya asalnya dulu pencinta banget seni bela diri Pancasila. Iya. Awalnya kan saya kurang begitu percaya dengan apa ilmu yang itu kan di luar logika. Di luar logika, iya betul. Tapi lah dari rasa kepengen-tahuan itu saya baru mencari apakah ini benar ada ilmu seperti ini. Ya di sanalah kita berjalan ke berkelana mencari seseorang yang bisa mengajarkan sesuatu hal yang bisa mengajarkan sesuatu yang itu. Ya, awalnya dari Garut. Oh dari Garut. Dari Garut. Itu tahun berapa? Lama itu udah saya kan dari keluar SD baru itu belajar. Berarti saya belum lahir udah. Iya, sekarang saya kan udah 43 tahun. Oh iya. Udah lama. Wah, saya baru kemarin Baru soalnya kemarin. Ki. Iya. Kemudian gimana lagi? Terus pulang dari Garut itu kan saya nggak tahu itu apa yang saya tahu itu kan yang namanya itu ilmu kanuragan. Nah kalau ada sebagian yang bilang itu ilmu hikmah, tapi pas waktu itu saya lagi masa naiknya kan sifat jiwa mudanya ya saya ketemu sama bapak saya yang angkat anak, maksudnya orang Banten, pendekar Banten ya. Di sana awal saya mencintai sama debus itu. Terus kalau menurut Aki, kalau untuk debus ini manfaat untuk diri atau untuk masyarakat dari sikap kita yang baik dan untuk debus itu manfaatnya Dulu apa? kan ceritanya begini ya, saya kan pulang dari Garut gitu. Jadi saya merasa karena ada sesuatu hal yang sifat-sifat yang sulit dikendalikan. Misal kita lari ke jalan kemana atau menjadi jagoan. Saya kan paling gak suka berantem orangnya. Pas saya ketemu sama orang tua saya dari Banten, dia ngangkat anak saya dari Banten, dia memberi saran gimana kalau itu si ilmu itu disalurkan ke sini debus. Saya kurang paham itu apa debus. Dia menjelaskan begini, terus dia ayolah ikutlah sama kita mendirikan debus. Saya berpikir panjang dulu lama, nggak dapat langsung diterima. Sampai saya kembali lagi ke guru saya ke Garut, ke Kiai. Iya. Oh jadi guru Aki itu kiai Iya. waktu itu. Saya aja yang jadi koboy. Iya. Subhanallah. Garut saya dulu waktu itu kan pas dikasih sama dia sama orang tua saya udah di debus aja. Saya berpikir panjang apa debus, di mana nilai plusnya, di mana nilai jeleknya, saya berpikir. Ternyata saya punya kesimpulan alhamdulillah. Gimana kalau istilahnya seni debus buat syiar Islam. Iya. Jadi Oh, iya, istilahnya betul. menunjukkan kekuatan Allah itu ada dalam seni debus. Ya, saya berangkat lagi ke Garut. Pertama guru saya juga jangan itu apa-apa gitu kan. Kita memperlihatkan kekuatan apa itu kan. Gak boleh. Terus saya kasih penjelasan karena saya di pesantren dulu paling bodoh. Saya bilang ke kiai ke mama. Gimana kalau saya mediasi dakwahnya melalui seni debus? Iya. Barulah gitu. Kalau itu alasannya mama kiai silakan. Dia ngasih ridho lah istilahnya. Ya semenjak itu alhamdulillah ketika saya membuka padepokan banyak orang tadinya mau penasaran dengan ilmu yang gitu, akhirnya dia orang arogan bisa jadi penyabar, mantan penjahat jadi bisa bertobat. Awalnya tertarik dari kanuragan itu. Berarti proses itu salah satu manfaatnya ya dari ilmu debus juga ya. Sebetulnya itu ilmu debus sebetulnya sesuatu, jadi istilahnya mengolah tauhidan kita Mengolah tauhidan ya. Iya, karena kalau kita kurang begitu percaya yakin dengan kekuatan dan yang diberikan kepada yang
tidak akan bisa hadir kuatannya. Berarti salah satunya kita harus percaya. Iya, harus Harus percaya. harus percaya. Percaya adanya Allah. Iya, itu intinya ke sana. Jadi bila mana kita tidak percaya sedikit itu bisa langsung. Iya, makanya kan di Fatal lah ya? Ya fatal. Makanya kalau di yang debus yang asli gitu, itu bukan main-main, resikonya nyawa. Iya. Karena saya udah merasakan berapa kali saya kan tembus senjata tajam apa itulah. Udah hal biasa. Iya, udah hal biasa. Kita main di lapangan banyak kecelakaan karena kemungkinan kita dalam hati kita mungkin ada sedikit rasa sombong itu, maka ilmu tidak mau masuk. Memang Ki, kalau dari debus tersendiri barusan kan ada yang dinamakan debus asli. Memang ada debus bohongan itu. Ada semacam Bagaimana tuh itu? Jadi biar salah satu untuk teman-teman semua yang ada di sana biar tahu juga bahwa debus itu ada yang asli dan ada yang bohongan. Nah, kita coba tanyakan ke ahlinya. Insya Allah mungkin Aki bisa menjelaskan ya Ki ya, debus yang bohongan itu bagaimana? kalau yang debus asli itu murni dia dari belajar dan kekuatan hasil tirakat, pembuktiannya kan nanti bisa ditampilkan di itulah di seni debus. Tapi ada yang instan, maksudnya instan begini, dia pakai alat seperti mirip orang sulap lah, tapi Iya. dia kolaborasi dengan debus. Kolaborasi dengan debus. Iya, karena untuk mencapai ilmu debus itu panjang. Oh jadi nggak semudah Nggak bisa semudah membalikan telapak tangan. Ya. Saya juga kan dulu kan orangnya nggak percayaan. Oh gitu. Iya, nggak percayaan. Tapi bisa percaya itu gimana tuh? Ya karena kan kita terus berlatih, belajar, terus diolah, ternyata pembuktian ilmu Allah itu ada. Baru di situ kita merasa yakin benar ini ada. Subhanallah, masya Allah ya teman-teman semua, sobat-sobat semua. Ini salah satu pembelajaran nih kita di siang ini, karena Aki percaya adanya Allah, maka dengan benda tajam pun insya Allah tidak akan tembus ya dia. Nah, berarti itu salah satu yang memang kita harus benar-benar percaya. Cuman bagaimana kita tata cara menggalinya ya, Pak Ustadz? Iya, iya. Dari mana Pak Ustadz? Batuk, aduh. Aduh ya Allah, Dingin, ya dingin. Rabbi. Cuacanya lagi, badannya lihat cuaca mah teu salah. Ya Pak Ustadz gimana tuh? Pak Ustadz ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Ustadz? Tadi kata Aki tuh, karena di dalam kepercayaan itu insya Allah tidak akan terjadi hal-hal ya. Apakah dari hadis ada Aki? Pak Ustadz maaf. Memang dari saya Dari keterangan saya gitu. sendiri jujur kalian dalam bab berdoa dan dalam antara teori dan praktek itu kan ilmu harus dinyatakan. Harus dinyatakan. Nah, saya sendiri pun dalam hal tasdik bab debus ini saya sih belum ingin tahu tuh bagaimana cara menumbuhkan keyakinan itu gitu Ki. Nah, jujur saya sendiri guys, kayaknya yang pada Ya Allah ya. ini kan perlu tahu kan untuk melatih dalam berdoa juga kan harus ada tasdik juga kan, harus ada keyakinan. Bukan hanya istilahnya kan iman teh tasdikun fil qalbi, tapi kadang banyaknya didesain gitu. Iya, dia bisa. Itu cara menumbuhkan keyakinan itu seperti apa sih? Iya, Awalnya. gimana tuh awalnya tuh? Karena bikin geleng kepala Kalau orang. dulu, nah itu apa? Kalau menurut guru saya sudah menguasai ilmu itu, kita harus bisa berpuasa sendiri. Wah, dalam artian Puasa. bagaimana? Puasa seumur hidup. Dalam artian puasa seumur hidup bukan puasa makan dan minum, bukan. Maksudnya puasa hati, dari mata, telinga, mulut, tangan, semua anggota tubuh kita berpuasa. Di sana bakal timbul kita istilahnya apa? Tauhid yang kuat. Karena kalau kita istilahnya berwirid terus kita melakukan maksiat, ada sesuatu yang nambah. Jadi gak sinkron. Iya. Seperti itulah. Ya alhamdulillah. Iya. Betul juga. Nah, itu yang memang sudah diajarkan sebenarnya dalam Al-Quran gitu, Ada juga ya? tentang tentang Allah menciptakan proses itu asama manusia wal al-afidah itu paling terakhir memang. Wal asama wal absar wal afidah. Jadi Allah setiap manusia yang diciptakan itu yang pertama akan difungsikan itu pendengaran. Yang kedua penglihatan, yang ketiga al-afidah. Memang afidah ini hatinya perlu diolah mungkin seperti yang tadi karena memang banyak bisa berbuat
tidak bisa menjaga amanah syariat itu yang susah itu kemaksiatan. Karena fungsi sholat ini ada tanhanil fahsya wal munkar, untuk mencegah dari keji kemungkar. Nah mungkin ditambah juga silat begini nih Bunga Padi bagian ditambah lagi setelah sholat ditambah silat. Nah, Mahabatul juga silat, silaturahmi. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah, masya Allah, betul-betul sekali Pak Ustadz ya. Jadi untuk teman-teman semua, sobat-sobat semua, jadi tadi bagaimana sih caranya untuk apa Pak Ustadz Basan tuh? Untuk apa ya? Meyakini ya. Nah, di setiap tujuan. Nah, jadi untuk teman-teman semua itu salah satunya teman-teman semua itu harus puasa, tapi puasanya seumur hidup. Apa tuh puasa seumur hidup? Puasa hati, telinga, mata. Nah, jadi itu suatu simbol yang memang bila mana dikaitkan di dalam agama, barusan Pak Ustadz juga sudah menjelaskan, itu memang iya ya Pak Ustadz ya. Ya Masya Allah ya. Soalnya kan yang paling bahaya itu maksiat batin. Gimana tuh Ki? Istilahnya begini, kalau kita dalam segi akhlak bagus di semua lingkungan bagus, tapi hatinya muluk, Betul. itu bahaya juga. Karena itu yang nggak kelihatan kan, seperti kita pura-pura baik kan munafik. Iya. Padahal hatinya menggerutu. Seperti orang kita marah sama seseorang, mulutnya diam, tapi hatinya dia menggerutuk terus. Membekap pegung mun bahasa ieu namanya. Orang lain kan nggak tahu, Iya. tapi kita yang dengan yang maha kuasa, yang itu yang berbahaya. Kalau yang keluar dari mulut mungkin semua orang tahu, Iya. tapi yang di sini nggak ada yang tahu. Itu yang bisa menghambat apapun kemungkinan ibadah kita, hidup kita. Kenapa nggak kunjung dikabul? Kita lah selalu istilahnya diproteksi gitu. Koreksi ya, selalu dikoreksi. Iya betul. Kebanyakan kan orang ketika apalagi orangnya bukan sifat pemarah, karena hatinya menggerutu. Itu paling bahaya. Paling bahaya. Yang disebut olah rasa tuh. Iya, olah rasa itu. Ngaji diri sudah Ngaji diri. Olah hati. Olah hati. Mungkin Aki tersendiri bisa membuktikan ke teman-teman semua di sana seni debus yang Aki ada di sini. Boleh. Bila mana Aki mengizinkan gitu, bila mana tidak ya tidak apa-apa. Biar teman-teman semua di sana tuh percaya bahwa dengan kepercayaan Aki terhadap Allah, mukjizat Allah, maka kun fayakun, seperti itu Aki. Ya, gimana Aki? Seperti Ya, apa? mencobanya kan. Kalau di dunia ini kan nggak boleh untuk keluar darah apa. Iya. Ini pakai apa gitu. Susah oke. Istilahnya susah juga untuk membuktikan. Kalau pakai golok begitu bisa? Jadi istilahnya Enggak juga. rentan juga lah. Istilahnya kan sifatnya bukan untuk interaksi. Oh, iya nggak apa-apa. Mungkin dari Pak Ustadz sendiri ada yang ditanyakan lagi dari Pak Ustadz? Cukup kayaknya Kang Rian. Cukup. Di bagi saya sekarang tinggal belajar lagi. Tasdik tadi yang tata bisa puasa. Betul. Insya Allah lah ya, berarti ini suatu pembelajaran ya Pak Betul. Ustadz. Yang terpasti dengan silaturahmi itu tidak ada yang sia-sia Kang Rian. Kita mendapatkan ilmu, kita bersaudara juga tambah. Mudah-mudahan juga saya pribadi menambah lagi berkah dengan silaturahmi ini. Iya, insya Allah. Syariat hakikatnya dari Allah, syariatnya dari muajahah dengan Aki Anom di sini dengan padepokan Bunga Padi. Dan mungkin yang terakhir dari Muhammad Walia, kalau Bunga Padi ini berdiri sudah berapa tahun Ki? Ini berdiri hampir tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Berarti Kita belum hampir keluar waktu 21 tahun. Iya, belum keluar waktu itu kita masih ngumpet-ngumpet. Hmm. Karena istilahnya kita mengajarkan kepada murid-murid saya diam-diam kan belajar malam gitu. Iya. Baru dapat SK 2013. Itu juga ketika saya dibawa Jadi resmi juga Ki. di sini juga. Oh, Karena kita kan alhamdulillah. sekarang ketika ada suatu lingkup seperti padepokan itu harus legalitasnya harus jelas. Iya, harus jelas. Iya, betul. Harus takutnya ada apa-apa gitu. Aliran sesat Harus gitu. iya, Iya, harus iya. diketahui. Betul. Kalau arti dari bunga padi tersebut itu apa Ki? Karena penasarannya Pak Ustadz ya kita ya. Padi Makna filosofis. Iya, tadi kita berbicara bunga padi namun kita belum tanyakan ya. Itu kedebusan. Betul. bunga padi itu kita sebetulnya itu lambang slogan.
slogan. Istilahnya kan semakin berisi semakin Tunduk ya. iya, jadi tidak ada sesuatu apa ilmu yang harus disombongkan, Betul. karena kita apalah, kita manusia biasa yang selalu kurang. Makanya kewajiban kita saling bersilaturahmi, kita saling tukar pikiran supaya kita menambah ilmu, menambah wawasan. Betul. Kalau bunga padi kan di sana ada seikat padi, kita harus ikat. Kita sama manusia, kita sama orang Sunda, harus satu ikatan istilahnya. Menuju orang kesundaan mas yang silasi Laras. Terus kenapa kan itu di dalam lingkaran terus ada seperti ini ya contohnya Hmm. ini sebetulnya bulan nih. Hmm. Jadi sekecil apapun ilmu kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Harus Jadi nyata ya. kudu bisa nyangan kanu poekeun. Kalau matahari terlalu wah gitu. Terlalu sombong. Terus ini kenapa ada kapas? Supaya kita bisa mengingat kematian. Betul. Iya, betul. Terus kalau tulisan warna ini keberuntungan orang Baduy. Kebetulan salah satu guru saya dan Baduy gitu. Wah, subhanallah, masya Allah ya Pak Ustadz ya. Ini Banyak momen-momen makna. langka ya untuk Betul. kita ya, kita karena bisa bersilaturahmi ke Padepokan Bunga Padi. Luas sekali ya Pak Ustadz ya, bunga padi semakin berisi, ilmu semakin merunduk ya. Iya. Subhanallah. Tapi insya Allah kalau kedepannya kalau mau lihat debus yang langsung insya Allah. Tapi untuk sekarang mah mungkin sayanya Oh, kurang fit Next lah. time ya. Iya. Ya. Nah, itu next time ya Boleh. teman-teman. Kita buktikan ya. Kita aja di lapangan aja langsung Iya. screening oke lah. Ya, siap. Takutnya nanti teman-teman semua di sana tuh ada apa ya, yang berpikiran kok gitu atau kayak gimana, bahwa memang harus benar-benar meyakini ya, Ki ya. Meyakini. Ya Pak Ustadz ya, Betul. karena memang di dalam agama juga harus yakin. Kalau tidak yakin ya apalah gitu. Bingung ya. Kapan Allah gitu resepun ke caya Itu bahasa Sunda ya teman-teman semua. Untuk yang di orang Sunda ya pasti ngerti ya Pak Ustadz ya. Jadi jangan setengah-setengah. Setengah-setengah. Terus yakin, apalagi tidak percaya kan. Kalau program sendiri Ki, kalau untuk bunga padi program yang bisa yang bisa dijalankan atau diikut apa istilahnya kalau ingin belajar ke sini gitu, kegiatan Kalau- apa saja gitu. Kalau sekarang yang mau saya garap paling saya belajar bela diri aja. Bela Bela dirinya untuk istilahnya bukan Bela diri silat atau gimana? silat, tapi saya silatnya seperti apa, tarung bebas lah. Oh, Ya MMA. kayak fighter ya gitu. Karena apapun bela diri, mau aliran apapun sama itu menurut saya. Yang namanya bela diri sama untuk melindungi diri kita. Ya, subhanallah, betul. Kalau ini Ki apa nih? Nah, itu gendang biasanya Buat apa nih? untuk mengiringi Pancasila. Oh, Karena di sini juga kan mengajarkan Pancasila, seni tradisi. Kalau kegiatan masyarakat yang mingguan atau harian Paling yang bisa masyarakat hadir ke sini ikut. tawasul malam Jumat. Oh, Malam tawasulan Jumat ya. sama malam Selasa. Tawasulnya. Tawasul. Alhamdulillah. Kalau untuk murid kebanyakan kan dari orang luar nih. Orang luar. Jadi istilah yang belajar di sini sedikit yang belajar orang kebanyakan orang luar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, untuk teman-teman semua, bila mana ada yang tidak tahu dengan tawasul, karena sudah ada dibuatkan video ya Pak Ustadz ya, Betul. di konten Rian Kai itu sudah ada tawasulan. Nah, jadi silahkan bisa dibuka saja videonya yang tentang tawasul. Apa sih itu tawasul? Bagaimana sih itu tawasul? Ada di video kita ya Pak Ustadz ya. Dan juga bagi masyarakat yang ingin hadir tawasulan malam Jumat atau malam Selasa ke Padepokan Bunga Padi, silahkan bisa ke Langsung ke sini. sini, bisa ke Kampung Dago, Gandok, Kampung Gandok ya, Cibodas, Lembang. Pokoknya insya Allah berkah, tempatnya dahsyat, sejuk, enak betul. untuk Dingin. apa meyakinkan, menambah tasdikul qalbi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor handphone juga. Ini nomor handphonenya Aktif ya? Oh bukan, mungkin nanti di deskripsi ya. Nah. Bila mana Aki bersedia nomor handphonenya,
ada adminnya atau gimana, karena kalau yang sendiri takutnya nggak mau diganggu ya. Nah takutnya ada handphone yang memang untuk umum, mungkin nanti insya Allah kita akan disediakan, namun kalau tidak ada ya mohon maaf ya teman-teman semua yang ada di sana. Ada lagi Pak Ustadz sebelum kita tutup? Alhamdulillah cukup. Cukup. Dari Aki Ananto sendiri dari 17 Agustus apakah iya untuk semua keluarganya di sana di Indonesia gitu? Alhamdulillah itu sudah memperingati lagi apa kemerdekaan yang ke-76 ya. Ya, Alhamdulillah walaupun dalam kondisi seperti ini kita kan masih pandemi. Jadi istilahnya gimana ya? Kita harus selalu bersabar lah, selalu tenang dalam menyikapi keadaan. Jangan sampai kita mudah diadu domba. Gitu. Karena dalam situasi dan kondisi seperti ini sangat sensitif lah istilahnya, kita Betul, bisa betul. diadu dombakan. Betul. Karena kita satu NKRI istilahnya, satu nusa, satu bangsa. Kita harus bersatu. Betul. Dan harus istilahnya bisa menyaring berita-berita yang enggak jelas seperti zaman sekarang kan hoax gitu. Ya, memperkeruh suasana Iya, gitu. memperkeruh suasana. Karena kita kan istilahnya dalam keadaan seperti pandemi seperti ini, ya sangat sensitif sekali lah. Karena kalau kesini juga ke Padepokan banyak aduan begini. Kadang saya juga selalu dilihat dulu ini bawa arahnya kemana kan dia istilahnya. Sumbernya dari Ya, mana? sumbernya dari mana kan kita harus jelas. Tidak salah-salah menanggapinya. Betul. Karena itu cuma cerita yang diceritakan, belum tentu jelas keadaannya seperti Harus itu. tabayun dulu ya. Iya, tabayun dulu kita kan harus ada. Dan juga pembelajaran bagi masyarakat luas bahwa menyikapi satu ajaran itu harus tabayun betul Iya, kata tabayun. Aki ya. Jadi jangan langsung menjudge, tapi kita bersilaturahmi dulu, tanyakan kepada pendirinya, dan juga sanad itu sangat penting. Ya, sanad guru itu sangat penting. Ternyata Aki Anom sendiri gurunya langsung dari Kiai perpaduan Garut dan Banten, subhanallah, ditambah guru-guru yang lainnya, berarti ini sudah mutabiqoh ya. Apa tuh, Jadi Pak Ustadz? sanadnya sudah pasti. Oh, Kalau hadis itu sahih, kalau sanadnya sudah nyambung gitu, insya Allah sampai kepada Rasulullahnya. Apalagi tujuannya diniatkan untuk berdakwah. Wah, Ya, Masya mungkin Allah itu ya. dakwah di bagian versi Ki Anom adalah meningkatkan tasdik dengan tadi debus mungkin ya, karena kalau saya mah masih kena Apa tuh Pak Ustadz? masih kenek Aduh. tapi alhamdulillah lah, pokoknya banyak pelajaran Ya, banyak ya. belajar kita hari ini. Nanti insya Allah kita belajar juga ke Aki ya, Betul. biar kita bisa percaya. Meskipun kita percaya gitu ya, tapi kan ini sangat luar biasa sekali pembelajaran dari kepercayaan. Apalagi bukan trik kan yang Bukan trik, nah itu Masya Allah. Betul. Masya Allah. tasdikul qalbi ilallah gitu kan. Ilallah, betul. Ini yang memang usulnya ini yang belajar ini gitu. Mungkin gitu ya. Ya, wah, alhamdulillah ya teman-teman semua, sobat-sobat KLK dan keluarga besar dari Mahabbatul Aulia juga Lembang Kabupaten Bandung Barat. Ini suatu pembelajaran di sore kali ini. Saya Rian Kei dan di sini bersama Pak Ustadz Imam bisa bersilaturahmi ke salah satu padepokan yang ada di Lembang ya, masih di Lembang ini di Gandok ya. Nah, ini alamatnya Cibodas. Gandok Cibodas ya, Sunten Jaya. Ini sangat luar biasa sekali karena di sore kali ini kita mendapatkan keilmuan bahwa kita itu harus bisa puasa itu puasa seumur hidup apa itu. Nah itu yang sangat sulit ya Pak Ustadz ya, itu selalu belajar karena puasa yang seumur hidup, hati, telinga, mata itu sangat ucapan, susah ya. sekali ya teman-teman semua, karena hidup selalu bersosialisasi dengan yang kayak gimana pasti setidaknya kita untuk rem dari masalah puasa mata ataupun puasa telinga itu susah kadang Pak Ustadz ya. Wah, sangat. Ya, sangat susah. Kalau puasa biasa ya misalkan dalam artian puasa Ramadan. Puasa awal ya tadi. Iya. Puasa lapar mah nu sangsara geus nu kelihatan kan. Laras seperti itu. Ya, Masya Allah sekali lah ya. Nah sebelum ditutup dari Aki ada yang dibicarakan lagi ke teman-teman sudah sana? Cukup? Nah, Pak Ustadz cukup? Cukup. Ya, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang ada di sana, keluarga besar Rian Kei Indonesia, Malaysia serta Singapura juga yang ada di Thailand, Sawadikap. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tuh ya. Ngebasok lah ya ngebasok. Sibuk. Karena tutup nambahkan yang Tengah Bandungan ya telepon itu asal lagi. Tengah Bandungan ngobrol lah. perkembangan. Memangnya nih. Nah, YouTube. Ini pun coba ke sana.